Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mengawali pengajian kita pagi hari ini sama-sama kita membacakan kembali Ummul Quran Surah Al-Fatihah. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan seluruh apa yang menjadi hajat keinginan kita, doa-doa kita pagi hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang tujukan bacaan Fatihah kita untuk seluruh orang tua kita, guru-guru yang telah wafat, pendahulu kita semua. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang mulia di surga Allah dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan doakan pula seluruh orang tua, guru-guru kita yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, diberikan ditambah keberkahan dalam setiap aktivitas dan kehidupannya, dan juga dipanjangkan usia dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk seluruh keluarga kita, famili kita, dan juga saudara-saudara kita yang jauh ataupun yang dekat, sahabat-sahabat, teman-teman kita, tetangga yang mungkin pada pagi hari ini sedang diuji oleh Allah dengan ujian sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan seperti sedia kala. Dan yang sedang ada urusan, ada pekerjaan, ada kepentingan, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah. Jangan lupa kita doakan seluruh anak-anak kita, cucu kita, generasi penerus kita, mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang salihin dan salihah, senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna dan bermanfaat untuk agama, bangsa dan negeri kita dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ajaba an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain ila an qala باب استحباب قول صاحب الطعام لضيفه ومن في معناه إذا رفع يده من الطعام كل وتكريره عليه ما لم يتحقق أنه اكتفى منه وكذلك يفعل في الشراب والطيب ونحو ذلك. يعلم أن هذا مستحب حتى يستحب ذلك للرجل مع زوجته وغيرها من عياله الذين يتوهم منهم أنهم رفعوا أيديهم ولهم حاجة إلى الطعام وإن قلت إلى آخر الكتاب. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita masih membahas tentang makanan. Kita masih membahas tentang makanan. Harus ada makanan, karena di antara ciri umatnya Nabi Muhammad kalau ngumpul itu ada makanan. Itu ciri umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau ngumpul itu ada makanan. Kalaupun nggak ada, yang nggak ada sama sekali. Ya, kalau nggak ada sama sekali berarti Nabi dan sahabat itu kurang lebih 1 atau 2, 3 hari mereka belum makan. Ya. Makanya dalam satu riwayat itu dikatakan satu ketika sahabat datang kepada Rasulullah, Rasulullah kami 2 hari belum makan. 2 orang sahabat datang kepada Rasulullah, kami 2 hari belum makan. Kemudian Rasulullah membuka ikatan yang ada di perutnya. Ya, Rasulullah itu lagi nggak pakai imamahnya dipakai buat ikat perutnya. Dibuka ikatannya, di dalamnya ada 3 buah batu. Ada 3 batu. Ngeganjel perut. Ya, kenapa diganjel pakai batu? Soalnya usus itu kalau lagi lapar, usus itu dipakan, kelaparannya hilang.
Itu menandakan Rasulullah sama. Saya juga belum makan 3 hari lagi. Didengar oleh sahabat yang lain, sahabat Jabir bin Abdullah, dia sudah dia tahu sahabat ada yang belum makan, Rasulullah juga belum makan. Dia pulang ke rumahnya, dia bilang sama istrinya, wahai istriku, adakah makan? Ada. Dia sudah masak ya. Saya ingin mengundang Rasulullah untuk makan dengan kita. Dimasakin sama istrinya. Udah dimasakin, istrinya pesan sama suaminya, sama dia bin Abdullah, wahai suamiku, undang datang kemari Rasulullah dan undang sahabat yang lain, tapi cukup 4 orang aja, karena makanan yang ada itu hanya cukup untuk 4 orang sama Rasulullah. Jadi undang 3 orang. Jadi berangkat menemui Rasulullah, berkata kepada wahai Rasulullah, datanglah ke rumah. Aku ada makanan untuk kita makan, tapi untuk 4 orang aja wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah naik ke atas tempat yang lebih tinggi. Dia bilang kepada semua orang, wahai Muhajirin dan Ansar, kita diundang oleh Jabir bin Abdullah untuk makan di rumahnya. Masya Allah. Paham itu Jabir bin Abdullah. Jadi dia cuma 4 orang, Rasulullah undang semuanya. Sekota Madinah diundang sama Rasulullah. Diundang. Kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah, dia kata Rasulullah, ya Rasulullah, 4 orang aja ya Rasulullah, 4 orang aja. Kata Nabi, pulanglah engkau ke rumahmu dan jangan sentuh makanan yang ada. Jangan sentuh. Seketika Jabir bin Abdullah pulang ke rumahnya, dia berlari, ya ke rumahnya dia lari. Sampai pintunya belum dibuka, dia udah teriak kepada istri, wahai istriku, kami kita dipermalukan sama Rasulullah. Bukan dipermalukan, artinya ya, Rasulullah mengundang semua orang Muhajirin dan Ansar untuk rumah kita. Kita punya cuma makanan cuma sekedar untuk 4 orang. Bagaimana? Apakah istrinya cerdas? Cerdas. Kata istrinya, adakah pesan yang lain dari Rasulullah? Kata Rasulullah, jangan sentuh makanan. Sudah, jangan sentuh makanan kita sebelum Rasulullah datang. Ya. Sampai di sana, Masya Allah, ya, kalau mengundang 100 orang ini belum diundang seluruh penduduk kota Madinah datang ke rumah Jabir bin Abdullah. Kata Rasulullah, masuklah engkau untuk makan 10 orang 10 orang. 10 orang masuk ke rumahnya. Ya, 10 orang makan sampai dia nambah. Karena kota di Madinah itu orang itu kebanyakan mereka dalam keadaan lapar. 2 hari, 1 hari, 3 hari mereka belum makan. Ya, sehingga 10 orang masuk ke rumahnya Jabir bin Abdullah kemudian makan sepuasnya. Makan sepuasnya. Karena 3 hari mereka belum makan. Sepuasnya mereka makan. Kemudian 10 orang keluar, masuk 10 orang. 10 orang lagi keluar, masuk lagi 10 orang. Seperti itu. Sampai semua penduduk kota Madinah makan menurut Jabir bin Abdullah. Itulah. Ya, jadi kalau kumpul itu ada makanan. Ya. Itu diantara ciri-ciri umatnya Nabi. Kalau nggak ada makanan berarti belum makan 2 hari, 3 hari itu sedikit. Ya. Kalau yang lihat itu berarti undang makan. Jangan takut. Ya. Bab istihbab qauli sahib ta'amil dhaifi. Bab tentang disunnahkannya, dianjurkannya orang yang punya makanan ya, kepada orang yang tamu yang diundang makan ya, untuk berkata, untuk mengatakan kul, makanlah. Jadi bukan cuma sekedar nawarin ya, bukan cuma sekedar nawarin silakan. Tapi di sini ada perintah ya, ada kesunahan ya, ada kesunahan. Kalau seandainya orang yang makan di rumah kita, kalau kita mengundang orang makan, tamu makan di rumah kita, itu biasanya kalau tamunya ngerti, dia punya adat, dia punya etika, dia makan secukupnya. 2 suap, 3 suap, selesai. Ya, paling ambil 2 potong, 3 potong, selesai. Nah, kita sebagai tuan rumah, sebagai orang yang ditamui, yang dikunjungi oleh tamu, harus paham juga, harus ngerti juga. Kalau seandainya sekiranya itu makanannya belum cukup, suruh lagi dia untuk makan, tambah. Suruh nambah. Ini bagian kesunahan. Karena orang kalau bertamu itu kadang-kadang suka malu-malu. Malunya karena bagian daripada iman, bukan malu-malu. Malunya bagian dari iman. Jadi dia malu.
Jadi makan secukupnya meskipun perutnya lagi lapar banget. Makanya kisah yang tadi itu sahabat yang masuk dalam rumah Jabir dia makan. Kata Rasulullah makan lagi, makan. Karena kalian belum makan 3 hari. Disuruh makan lagi, tambah lagi sampai mereka isi perutnya sampai mereka kuat lagi untuk mencari makan besok. Kata Rasul jadi diperintahkan perintah untuk nyuruh orang untuk makan nambah. Gitu. Karena kita memahami tuan rumah juga harus paham bahwa ini orang lapar, kasih makan. Dia makan pasti sedikit, suruh tambah. Kan malu disunat kalau makan apa ini lebih. Oke, suruh kita diperintahin untuk nyuruh dia untuk nambah. Tinggallah makna hal mustahab ini juga disunahkan menjadi bagian dari kesunahan. Ya. Hatta yustahabbu dzalika lirrajuli ma'a zawjatihi wa ghairiha sampai ini pun disunahkan ya ketika seorang suami menyuruh makan istrinya atau istri menyediakan makanan untuk suaminya. Jadi ada makanan dia cuma segitu-segitunya. Ya. Suami yang tahu istrinya mungkin lapar suruh makan istrinya. Kemudian suruh makan. Istri juga begitu. Lakinya pulang kerja kemudian ada makan segitu-gitunya suruh suaminya tambah, suruh nambah. Mungkin dia lelah, dia lebih. Nah jadi nyuruh nambah. Ini juga pernah dialami oleh sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah satu ketika dia sedang dalam kondisi lapar banget. Sahabat Abu Hurairah dia itu kalau lagi lapar, dia baca Quran di pinggir jalan. Jadi membaca Al-Quran. Setiap orang yang lewat dia baca Quran, dia baca Al-Quran. Ya. Dan setiap orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran itu selalu memberikan makanan. Ngasih makanan sepotong roti, ngasih air 1 gelas. Sampai satu ketika lewat Rasulullah di hadapan Abu Hurairah sedang baca Quran. Ya, kata Rasulullah, ya, baki itu ana wa anta. Sekarang tinggal kita sama. Kata Rasulullah dulu wahai Abu Hurairah, kemudian minum. Dikasih minum sama Rasulullah. Diminum sama Abu Hurairah. Kemudian kata Rasulullah minum lagi, tambah lagi. Diminum lagi sama Abu Hurairah. Disuruh minum lagi, tambah lagi wahai Abu Hurairah, minum lagi. Karena Rasulullah tahu Abu Hurairah lagi lapar. Kemudian sampai Abu Hurairah mengatakan, "Walladzi ba'athaka bil haqq la ajidu lahu maslakan." Kata Abu Hurairah, sudah enggak ada tempat lagi wahai Rasulullah, perutku sudah terisi. Ya, jadi perintah untuk kita nyuruh orang makan, nyuruh nambah. Jadi kalau masih jadi orang makan yang kebanyakan, ya suruh nambah. Kalau ada yang bisa ditambah, kalau nggak ada yang udah. Makanya kita juga kalau tamu jangan sambar-ambar kita habisin, sisain sedikit. Biar tuan rumah punya kesempatan untuk menjalankan sunnah, ya. Kemudian tentang apa yang diucapkan bagi orang yang sudah selesai makan. Ya. Doa setelah makan. Gimana doa setelah makan? Apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ini doa yang dibacakan. Ini doa yang masyhur dari riwayat dari Imam Abu Dawud dalam kitab Al-Jami, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Alhamdulillahilladzi at'amana. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan, memberikan kita makan. Wasaqana, dan memberikan kami minum. Waja'alana muslimin, dan telah menjadikan kami sebagai orang muslim, orang-orang yang telah berserah itu. Ya. Jadi banyak di antara doa-doa orang yang sudah selesai banget. Tetap adalah mengharapkan
keberkahan dari makanan yang dimakan. Jadi itu doa setelah makan. Sudah pada hafal ya? Atau lupa? Karena jarang kita baca. Ya alhamdulillah. Setidaknya kita mengucap alhamdulillah. Karena kata Nabi barang siapa yang dikatakan barang siapa yang telah diberikan makan, ya kemudian semua dikatakan dia berkata alhamdulillah, ya dia mengucap alhamdulillah, ya, maka akan diberikan keberkahan dalam setiap suapan makanan, ya, diberikan kebaikan. Ya, karena doa awalnya Allahumma barik, Allah berikan keberkahan. Ya. Jadi doa awal dan doa setelah itu berkaitan. Ya, doa awal dan doa setelah. Doa awal bisa dikabulkan, setelah doa akhirnya pun kita ucap. Ya, diharapkan begitu. Doa sebelum makan kita baca, doa ketika dihidangkan makanan kita baca. Setelah selesai makan kita berdoa supaya doa yang awalnya tadi sebagai penguat, ya, dikabulkan keberkahan dari makanan yang kita makan. Kemudian ada kesunahan kembali mendoakan, ya, babu doa limad'u wa dhaif li ahli ta'am idza faraqa min ahli. Bab tentang doa orang-orang yang dipanggil atau tamu, ya, untuk orang yang menyediakan makanan ketika setelah selesai makanan. Ya. Dalam satu riwayat dikatakan nazala Rasulullah SAW ala Ubay. Satu ketika Rasulullah datang ke rumah Ubay. Ya. Faqarrabna ilaihi ta'aman wa wabbatan. Kemudian kami hidangkan Rasulullah itu beberapa makanan dan juga wabbah. Wabbah itu tempat minum, ya, air, ya, minuman. Ya. Fa'akal minha, kemudian dimakan oleh Rasulullah. Suma'ata bitamrin fakana ya'kuluhu. Kemudian dikasih itu kurma. Dikasih kurma sebagai penutup makanan. Wa yulqan nawa baina usbu'aihi wa yajma'u as-sababata wal wusta. Kemudian Rasulullah membuang itu biji kurmanya dengan dua jari, ditaruh di depan. Kemudian suma'ata bisyarabin fasyaribahu. Kemudian dikasih minum, Rasulullah minum. Sumana walahu alladhi an yaminihi faqala Ubay. Kemudian Ubay berkata, ud'u lana, berdoalah untuk kami wahai Rasulullah. Ini etika kalau bertamu dikasih makan, selesai makan doain, ya, doain orang yang udah ngasih makan, doain. Apa doanya? Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berikan keberkahan kepada mereka dari apa yang telah Engkau rezekikan kepada mereka. Waghfir lahum warhamhum, dan ampunilah dosa mereka dan berikan rahmat kepada mereka. Jadi kalau kita kedatangan bertamu ke rumah orang, dikasih makan, kita yang dikasih makan, yang bertamu doain tuan rumah. Ya. Doain. Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, berikan keberkahan. Ya, mudah-mudahan berkah dari semua rezekinya, dari semua penghasilan yang diberikan keberkahan, diampunkan segala dosanya dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baik. Jadi kebaikan dibalas dengan kebaikan. Ya. Karena sebagian dari keimanan orang yang senantiasa memuliakan tamu. Jadi tamu dimuliakan. Harus itu. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya, muliakan tamu siapapun yang datang ke rumah kita. Ya, siapapun yang datang ke rumah kita. Jangan kita memandang dengan mata zahir saja. Ya. Orang datang ada pakaian compang-camping,
kasih makan. Ya, jangan kita suuzon. Ini orang minta-minta. Ini orang kagak benar. Kalau emang dia butuh makan, kasih makan. Datang berbau kita. Ya, orang minta-minta. Memang kita melihat zohirnya mereka minta-minta mungkin. Tapi bisa jadi, ya, nggak ada yang tidak ada yang mengetahui siapa orang. Mungkin saja malaikat yang diutus oleh Allah. Bisa jadi, gitu kan? Karena ketika orang datang kepada kita, meminta-minta kepada kita, pengemis datang kepada kita, kemudian ada orang lapar datang kepada kita, bukan berarti itu adalah sebuah hal-hal yang kita dalam keadaan sial. Artinya, pada saat itu Allah memilih kita untuk berbuat kebaikan. Ya. Kenapa sih harus itu orang datang ke rumah saya dulu? Ya. Kenapa sih setiap ada acara kegiatan proposalnya keluar dulu? Tapi yang lain kagak. Maka ada kamu saja. Setiap ada kegiatan proposal lagi. Sampai numpuk proposal di rumahnya. Orang minta datang ke rumahnya. Kenapa harus dia dulu? Itu berarti Allah memilih dia untuk berbuat kebaikan. Allah lagi pilih kita, Allah lagi menunjuk kita nih, ada kesempatan untuk mendapatkan pahala. Silakan berikan. Meskipun sekecil apa yang kita mau kita kasih. Semampunya. Allah tuh lagi pilih kita, lagi menunjuk ini orang. Ya, kalau ada kebiasaan, ada kemampuan, kasih. Maka khususnya, artinya kita memang diwajibkan untuk memuliakan tamu orang-orang yang datang ke rumah kita. Ya, kita sudah memuliakan mereka, maka sebagai tamu pun harus memberikan yang terbaik, membalas dengan kebaikan. Doakan. Sebagai tamu dan dikasih makan, doakan. Ya, dan dikasih pertolongan, dikasih dibantuin dia kita doa. Ya. Ada satu kisah lagi di sini riwayat. Ya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari riwayat, masih dari riwayat Abu Hurairah. Suatu ketika datang seorang kepada Rasulullah. Faqala inni majhul. Ya Rasulullah, aku ini lagi lapar. Ya. Orang datang kepada Rasulullah. Dibilang, ini lagi lapar. Ya Rasul, saya lagi lapar. 2 hari 3 hari yang belum makan. Fa'arsala ila ba'di nisa'ihi faqala. Kemudian Rasulullah itu pulang. Ya, datang kepada istri-istrinya. Ya, Rasulullah datang kepada istrinya. Walladzi ba'atsaka bil haqq. Ya. Kemudian istri-istrinya ini bilang, ya. Rasulullah nanya kepada istri-istrinya, apa ada makanan ya, buat orang ini? Ya. Orang ini datang kepada kita. Kemudian dia lapar, ada makanan? Kata istrinya, nanti nggak ada makanan. Kita nggak punya makanan, nggak punya makanan. Tsumma arsala ila ukhra faqalat mithla dzalik. Kemudian datang ke istrinya yang satu lagi, bilang ada nggak makanan buat tamu kita? Nggak ada makanan, nggak ada. Hatta qulna kulluhunna mithla dzalik. Sampai semua istrinya Rasulullah itu bilang kita nggak punya makanan untuk tamu. Kemudian faqala, satu ketika kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat yang hadir pada saat itu, man yudifu hadhihi al-lailah rahimahullah. Barang siapa yang mau menerima tamu malam hari ini, maka dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dirahmati oleh Allah. Faqama rajulun minal ansar. Kemudian berdiri seorang laki-laki dari kaum Ansar. Ana ya Rasulullah. Saya wahai Rasul, saya akan menerima orang itu menjadi tamu di rumah saya. Ya. Fa'atlaqa bihi ila rahlihi faqala limra'atihi. Kemudian laki-laki itu pulang ke rumahnya membawa tamu yang tadi. Kemudian dia berkata kepada istrinya, hal indaki syai'? Ya, apakah engkau punya sesuatu untuk dimakan wahai istriku? Qalat la illa quta sibyani. Kita enggak punya makanan kecuali ada sedikit makanan yang untuk anak-anak. Kecuali ada sedikit makanan itu pun buat anak-anak. Ya. Kemudian berkata ini laki-laki yang menerima tamu tadi, ya, fa'ilihim bisyai'in, alihkan.
masak itu makanan, kemudian alihkan anak-anak kita supaya enggak makan. Dialihkan. Kalau tamu itu nanti masuk datang ke rumah kita, kemudian kau nyalakan lampu. Nyalakan lampu. Kemudian perlihatkan dari balik tamu itu seakan-akan kita lagi makan. Seakan-akan engkau dengan anak-anak lagi makan. Ya. Faidah ahwal liyakul, kalau seandainya tamu kita itu sudah kepengen makan, ya, sudah ingin nyuap makanannya, ya, fa'al istirahat, kemudian matikan lampunya. Ya. Jadi memberikan ketenangan tamu, jadi tamu juga makan, dia makan juga dalam keadaan tenang karena tuan rumah juga makan. Ya. Jadi di seperti itu, ya, disiasati. Ya. Kata suami, siapin makanan. Kalau anak-anak makan itu gampang. Biasanya kan kalau anak-anak itu makan kadang-kadang suka mau suka enggak gitu. Dia kadang-kadang suka melihat, laparnya kalau melihat doang, suka kepengennya doang biasanya. Makanya ada makanan buat anak-anak itu dimasak, nanti anak-anak dialih. Jadi kalau tamunya sudah datang, nyalain lampu. Perlihatkan dari balik tabir itu seakan-akan kamu makan beserta anak-anak. Perlihatkan seakan-akan. Jadi kalau tamunya sudah mau makan, sudah mau nyuap, nanti tamunya. Gitu. Biarkan tamu itu makan. Kemudian, ya, tamu itu makan, dan besoknya, paginya orang itu datang kepada Rasulullah, ya, menceritakan semua hal itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, "Qad 'ajiballahu min sani'atikum bi dhaifikum al-laila." Allah itu takjub dengan apa yang kau perbuat terhadap tamu semalam. Allah sampai takjub kata Nabi. Allah takjub. Allah itu kagum dengan apa yang kau perbuat terhadap tamu kalian satu malam tadi. Ya. Fa anzalallahu al-ayat, kemudian Allah turunkan ayat dalam surah Al-Hasyr, ya, wa yufiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ya. Dan mereka itu senantiasa mendahulukan orang lain, mendahulukan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan dirinya sendiri. Sampai segitunya sahabat, saudara sesama muslim, sampai segitu. Ya. Kalau kita kan boro-boro pada rumahnya, bapaknya bawa tamu ke rumahnya, ada makanan, bininya kadang bergerutu juga sih. Mau ngapain semua orang rumah ya, kalau ada punya makanan. Ada orang yang datang telepon, ya, ada orang datang tamu, bingung langsung, bawa tamu apa ke sini? Tidak punya apa-apa. Usaha kita untuk menghormati tamu, untuk memuliakan tamu, itu Allah takjub. Apapun usaha kita, misalkan yang halal, ya, sediakan, muliakan tamu. Kalau di orang itu sediakan tempat untuk menginap, sediakan tempat untuk tidur. Itu rumah. Ini rumah Allah, masjid. Alhamdulillah ada minuman. Kalau bisa setiap hari ada makanan. Banyak tamu-tamu Allah yang datang kemari. Ini bagian dari apa? Upaya kita memuliakan tamu-tamu Allah. Tamu di rumah kita aja kita muliakan. Apalagi tamu Allah yang datang ke rumah Allah. Karena kita semua ini adalah sebagai pelayan yang tamu Allah. Sejari makanan, sejari minuman yang ada di hati. Kalau mereka ngantuk, capek, kasih tempat buat istirahat. Kasih tempat, dia capek. Karena diusir, orang tidur di masjid diusir. Nggak boleh tidur. Biarin aja orang capek, lawan. Mungkin dia nggak punya tempat untuk beristirahat, dia nggak punya tempat untuk berbaring, nggak punya tempat buat bisa menenangkan hati, dia di masjid dia. Kita aja begitu nantinya. Mungkin kita berpetualang ke satu tempat, hijrah ke satu tempat, nggak tahu mau kemana. Yang kita datangi di mana? Masjid. Yang kita datangi masjid, karena kita tahu masjid adalah rumah Allah. Ya, masjid rumah Allah. Maka ketika kita datang ke masjid, kita sebagai tuan rumah, sebagai orang-orang yang tinggal dekat masjid, ada tamu jauh, kita tahu dia orang jauh. Ya, sediakan makanan, sediakan minuman. Kalau dia lelah, sediakan tempat untuk istirahat. Ya.
rumah kita aja kita hormati, kita muliakan, Allah takjub apalagi di rumah Allah. Kita sebagai pelayan Allah selalu kita berikan pelayanan yang terbaik. Ya. Jadi benar-benar harus memuliakan tamu kita hormati. Bagaimana dengan tamu Allah? Tetap juga kita muliakan mereka. Ya. Sudah merupakan ketetapan kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyukrim dhaifah, hendaklah dia memuliakan tamu yang datang ke rumah. Ya, muliakan, kasih makanan, kasih minuman. Ya, itu bagian dari umatnya Nabi. Memang kan tadi dikatakan di awal cirinya umat Nabi kalau mereka berkumpul, mereka bertamu datang ke rumah pasti ada makan. Jadi enaknya umatnya Rasulullah. Ya, gitu. Jadi kalau ngumpul ada makan. Ya, ada apa aja, mau kacang, mau kuah cilok, ya apa. Yang penting ada makan. Ya. Kemudian intinya tadi doain, ya, saling mendoakan. Ya. Udah dikasih makan kemudian doain, ya, doain kebaikan. Baik, ini saja. Mungkin setelah ini kalau ada yang disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Kalau nanya berarti udah lapar. Maaf mau tanya nih. Iya. Aja ya. Tadi kata Ustaz, kalau ada tamu wajib dihargai. Nah sekarang gini kan, seandainya tamu itu tamu itu orangnya dia lagi dan juga kalau datang ke rumah kita ceritanya untuk gibah apa itu harus dihargai juga. Datang rumah kita ngomongin orang gitu ya. Nah, itu harus dihargai juga itu. Terima kasih. Iya. Nah, jadi peringati, diingatin gitu ya. Ngobrol boleh gitu ya, ngobrol. Karena supaya dia berhenti ngobrol, kasih makan. gibah apa juga. Jangan dong. Iya, suapin makanan. Ya. Nah, dia undangannya mau udah. Jadi diperingatkan, nanti dikasih tahu. Ya. Nah ini bagian dari sikap kita, bagaimana ketika kita dengerin orang, ya, dengerin orang ngobrol gitu, ngobrol ngomongin orang itu, gila. Ya. Khawatir nanti kita ikut-ikutan ngobrol yang begitu, lebih baik kita stop atau kita alihkan kepada pembicaraan yang kalau seandainya kita sungkan orang tua ngomongin orang dulu, gibah dulu, kita menontonnya kayak ya, dia lebih tua kan dia dulu marah-marah. Nah kita alihkan pembicaraan kepada yang lain. Iya juga ya. Iya. Ada makan gitu, ada kimia tangan di belakang, ada gitu. Saya yang menarik, saya yang pengen bayarin, gitu. Ada dia makan. Ya, itu alihkan kasih makan. Jadi boleh aja. Jadi mau kebanyakan ngomong-ngomong orang ya dialihkan supaya ya ikut-ikutan, supaya dia juga berhenti ngomongin orang dan kita nggak ikut-ikutan terpancing untuk ngomongin orang. Itu aja ya. Sekarang kita ya. Ya boleh. Jadi tadi Ustaz bilang kita harus menghargai sama Allah. Nah bagaimana kalau masjidnya itu dikunci terus? Ya bukan maksudnya. Kali pakai ini di atas kalau orang yang megang kalau lain gimana? Iya. Karena ada security ya. Jadi kan banyak. Ya tetap memang kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu-tamu Allah. Ini penting, ini harus ya. Ini harus. Kemudian kalau seandainya nanti masjidnya dikunci dulu ya, itu juga harus ada orang-orang yang siap standby di sana ya. Kalau ketika orang ada keperluan harus. Selama orang itu tidak berlebihan, tidak berlebihan, kita juga harus tahu, paham batasan-batasannya. Yang namanya dia datang ke rumah Allah, kita kalau datang ke rumah orang aja ada etika yang harus kita
perhatikan. Ya. Ada kesopanan yang harus kita perhatikan. Ini masuk ke rumah Allah juga ada tata krama, ada sopan santunnya. Setidaknya minimal kita peringatkan, ya. Kalau dia belum salat tahiyatul masjid dulu. Gitu. Kalau dia belum ada niatnya ketika dulu istirahat di situ, boleh saling memperingatkan. Atau mungkin ada tulisan, ya, yang mau istirahat silakan niat ketika silakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, setelah itu istirahat sepuasnya. Kalau ya harus diberikan pelayanan. Kalaupun di masjidnya dikunci, minimal ada yang jaga. Jadi ketika ada orang butuh, ada yang melayani. Ada security-nya dulu, ya. Jadi kita berikan pelajaran yang terbaik. Bukalah pintu masjid di rumah Allah. Ya. Karena banyak orang yang mungkin dia nggak tahu kemana arahnya ketika dia dalam perjalanan, kecuali yang dia cari adalah yang dicari adalah masjid. Itu tempat yang paling nyaman buat dia. Dia mungkin nggak berani datang ke kelurahan, nggak bakal nyari rumah RT, nggak bakal. Tapi yang dicari adalah masjid. Di sana mungkin dia bisa tenang, bisa berdoa, bisa juga, ya, bisa minta kepada Allah. Gitu. Ya, itu baik. Ada lagi? Ya. Kita mau tanya yang tadi tukang minta-minta, kan kita tahu nih di negara kita ini tukang minta-minta kan terkadang menjadi profesi, menjadi kerjaan, dan ternyata yang dia punya tuh lebih banyak dari kita di kampungnya. Nah itu bagaimana tuh? Dan terkadang tukang minta-minta tuh udah datang tuh langganan dia. Sih jamnya sama, harinya sama. Itu tuh waktunya sama. Nah gimana ya? Jadi ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Ada koordinator. Ya, jadi kita menghukumi, nahkum bizahir, kita menghukumi dengan yang zahir, yang kita tahu, yang kita paham, yang kita tahu. Jadi kita tahu yang orang minta-minta, kan kita nggak bisa nebak-nebak. Orang minta-minta kelihatannya badannya bisa geraknya orang-orang, rumahnya pasti kaya, kampungnya pasti orang kaya. Nggak bisa kita menebak-nebak seperti itu. Yang kita lihat adalah zahirnya, ini orang butuh, ini orang punya kebutuhan, ini orang mepet. Jadi kita kasih bantu. Nah, kalau kasusnya tiap hari dia datang ke rumah kita, ya mungkin di situlah Allah menunjukin kita buat terus beramal. Sambil mungkin kalau memang di jalan ada bosannya, orang sedekah dan bosan. Gitu. Ya, kita bisa introspeksi, gitu ya. Mungkin kotak masjid kalau lewat di depan kita biarin ini, mungkin di situ Allah menunjukin datang orang yang lain. Ya, kasih makan, boleh, nggak apa-apa. Kasih semampunya, seadanya. Ada kita ada yang 2.000, kasih 2.000. Ya, semua bisa ngasih dia masih minum. Memang ada orang yang itu mau sama ngasih dulu. Ya berarti itu Allah yang menggerakkan. Jadi bukan kepengenannya dia. Jadi memang Allah yang menggerakkan dia datang ke rumah kita buat minta atau nggak minta bantuan. Nah kita yang ditunjuk sama Allah, apakah kita mau beramal atau enggak. Terlepas dari apa yang kita keluarkan, apa yang kita berikan, itu dipergunakan untuk hal-hal yang lain. Entah mungkin dia orang kaya atau masih minta-minta juga. Kita kasih semampunya itu sebisanya. Kemarin kan dibahas sama Abdul Yusuf, itu bukti sedekah yang kemudian diwadah. Jangan kau batalkan, kau gugurkan pahala sedekahmu dengan ucapan yang enggak baik. Jangan ada sedekah dengan sambil ngomong. Minta Allah, dan sudah dikasih 2.000, udah ngomong ngasih 2.000. Parah. Udah ngasih sambil ngomel, sambil menghina, sambil caci maki, ngasih pun 2.000. Lagi orangnya dia lagi. Dia Tunggu kita kan, lu lagi. Syukur alhamdulillah kalau dia jadi kaya karena ini, alhamdulillah. Ya, semampunya kita. Kalau kita mau yang lagi nggak ada, mohon maaf. Kasihnya dan lain, ya. Kalau tiap hari dia dapat, besok kasih minum, kasih makan, itu lain makan. Itu siasatnya, cara menyiasati orang-orang yang memang atau yang ya cukup. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat.
buat kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi pintu bagi kita untuk terus bisa beramal saleh, memuliakan orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama yang ada keluarga kita, terutama yang ada di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.